Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Pak Husen. Pada hari ini ya, kelas 3 kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Di mana hari ini temanya masih sama dengan tema minggu kemarin, yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang sikap ikhlas, ya, yang anak-anak sudah mencontohkan sikap ikhlas di rumah itu ngapain saja, kemudian sikap ikhlas dari orang tua atau saudaranya di rumah seperti apa, di mana sikap ikhlas itu adalah sikap yang hanya mengharap pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharap imbalan atau pujian atau yang lainnya. Nah, hari ini kita masih membahas tema yang sama, tapi nanti kita akan membahas tentang memohon pertolongan. Ya, ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin yaitu sikap ikhlas, tapi kita akan mempelajari tentang fokus pada memohon pertolongan. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diserap dengan baik sehingga anak-anakku nanti menjadi anak yang pandai. Nah, kita berdoa dulu, tangannya jangan lupa diangkat. Kita memohon. Nah, kita memohon kepada siapa? Memohon kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, baru saja kita juga memohon ini. Nah, memohon kepada siapa? Yaitu memohon kepada Allah. Memohon apa? Yaitu memohon agar ditambahkan ilmu kepada kita dan diberi pengertian yang baik. Ya, jadi kita memohon kepada Allah. Nah, ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang mohon pertolongan. Memohon itu artinya kita meminta. Memohon berarti meminta. Pertolongan itu bantuan. Memohon pertolongan maksudnya yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang zat maha segala-galanya, yang bisa memberikan, yang bisa mengubah, yang bisa memberi pertolongan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kita meminta bantuan, mohon kepada Allah agar kita ketika ada masalah kita diberi kemudahan. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pertolongan itu juga untuk menyempurnakan ikhlas. Nah, ikhlas kemarin kan hanya mengharap pada Allah. Nah, kita belajar contohnya hari ini itu juga untuk mengharap ridha Allah. Kita mohonnya pada siapa? Mohon pada Allah. Tapi kalau kita berbuat sesuatu memohon supaya nanti dapat pujian, supaya nanti mendapat imbalan, berarti kita belum ikhlas. Nah, ketika kita berserah diri memohonnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satu cara untuk menyempurnakan ikhlas yang kita lakukan. Nah, memohon pertolongan itu adalah meminta bantuan dengan penuh kerendahan hati dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya mohon pertolongan itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak pada yang lainnya. Nah, kemudian Allah itu adalah satu
satu-satunya tujuan dalam ibadah. Ibadah itu kita kan juga memohon pada Allah agar diberi keselamatan, agar diberi kesehatan, diberi kecerdasan, ilmu yang manfaat, rezeki dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan kita satu-satunya adalah pada Allah. Makanya kemarin ikhlas itu juga tujuannya adalah mencari ridho Allah. Nah, Allah itu adalah zat yang menciptakan kita semuanya, yang merancang rezeki kita, yang mengetahui persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang bisa memperbaiki kehidupan kita, dan selalu memberikan pertolongan dengan berbagai cara, baik itu secara tidak langsung maupun tidak langsung. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya apa? Misalnya anak-anak ini kesulitan. Tiba-tiba anak-anak ketika misalnya di sekolah lupa membawa pensil. Nah, kemudian teman kalian memberikan pinjaman pensil. Nah, itu sebenarnya adalah pertolongan dari Allah, tapi secara tidak langsung. Lewat siapa? Lewat teman kamu. Nah, jadi ketika kita itu, ya Allah, misalnya tidak punya uang, kemudian ada orang datang memberi. Nah, itu juga adalah kita berdoa memohon pada Allah. Nanti Allah memberikan bantuan pertolongan kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung lewat orang lain. Itu juga merupakan pertolongan dari Allah, karena Allah Maha segala-galanya. Ya, jadi kalau anak-anak sedang kesulitan, berdoa pada Allah. Kalau anak-anak mau melakukan suatu, berdoa pada Allah, memohon pada Allah. Mau belajar, memohon pada Allah. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga ilmunya bisa diserap dengan baik. Nah, itu berarti kita melakukan hal diawali dengan berserah diri kepada Allah, dengan ikhlas, dan kita memohon pada Allah agar Allah memberikan hal yang tadi kita niatkan. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ya ayat 5 itu juga yang sering kita baca ketika sholat ya. Kalau sholat kan pasti membaca surah Al-Fatihah. Nah, di ayat kelima itu yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita setiap sholat itu mengucapkan itu, bahwasanya hanya pada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Karena Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang rajin ibadah, bertakwa. Nah, itu akan diberikan pertolongan oleh Allah ya. Nah, selanjutnya memohon pertolongan itu ada dua, yaitu yang pertama isti'anah, yang kedua adalah istighosah. Isti'anah artinya adalah meminta pertolongan kepada Allah dan dukungan dalam suatu urusan. Jadi kita memohon pertolongan dan dukungan ketika kita ingin melakukan sesuatu. Misalnya tadi mau belajar ya, semoga ilmunya bermanfaat. Ketika kita sedang mau belajar mengawali dengan Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita memohon diberi tambah ilmu, diberi kemudahan untuk memahaminya. Nah, itu namanya memohon pertolongan dan dukungan dalam suatu urusan. Nah, yang kedua adalah istighosah. Istighosah itu apa? Meminta dihilangkannya musibah dan kesulitan. Ya, jadi ketika kita dihadapi dengan musibah, misalnya ini kan lagi ada banjir. Nah, berdoa semoga banjirnya segera hilang. Nah, itu namanya adalah istighosah, meminta dihilangkan musibah dan kesulitan. Semoga bisa terlepas dari permasalahan tersebut. Nah, ya, jadi isti'anah itu meminta pertolongan dan dukungan dalam suatu hal. Kalau istighosah meminta dihilangkan musibah dan kesulitan. Nah, ini perlu diingat. Jangan
pernah memohon pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan itu hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku. Nah, cara memohon kepada Allah, ya, tadi kan memohon pertolongan itu hanya pada Allah. Nah, caranya gimana? Yaitu caranya dengan cara berdoa. Berdoa dilakukan setiap hari, baik dalam waktu luang maupun lapang, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kita tetap berdoa. Mau belajar berdoa, selesai belajar berdoa. Itu kan memohon pada Allah. Ketika habis sholat berdoa. Ketika mau makan berdoa. Semoga yang dimakan bermanfaat. Setelah makan juga berdoa. Mau masuk kamar mandi berdoa. Mau tidur berdoa. Bangun tidur berdoa. Nah, itu cara kita selalu memohon kepada Allah agar setiap langkah kita itu mendapat pahala dan juga mendapatkan manfaat. Selalu dalam lindungan Allah. Nah, keutamaan berdoa itu salah satunya adalah Allah akan selalu menyertai orang-orang yang berdoa. Jadi Allah bersama orang-orang yang berdoa. Nah, ini ada ayat lagi tentang memohon pertolongan. Nanti anak-anak belajar baca ya. Jadi nanti ada tugas anak-anak baca tadi nanti a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca tadi bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya itu dibaca. Ini ayat yang kedua juga nanti dibaca. Terbata-bata enggak apa-apa sambil ngejan enggak apa-apa. Di LKS ada halaman 5 nanti anak-anak dibuka ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai pertolonganmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, ketika kita berdoa sholat itu kan termasuk doa. Kita juga di dalamnya tadi membaca iya kan abdu wa iya nasta'in. Hanya pada mula hamba menyembah dan hanya pada mula hamba mohon pertolongan. Nah itu anak-anak ketika kita sabar dan sholat sebagai pertolongan, kita mohon pada Allah, maka Allah akan bersama kita. Dan ketika kita memohon apapun, Allah akan mengabulkannya. Makanya anak-anak harus rajin ibadah, rajin mengaji supaya Allah selalu bersama kita, harus sabar menghadapi permasalahan, harus bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Supaya ketika kita berdoa memohon pertolongan, memohon pada Allah selalu diberi pertolongan, dikabulkan juga doanya. Nah, contoh perilaku memohon pertolongan. Nah, ini contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Memperbanyak istighfar. Ya, jadi astagfirullahaladzim. Nah, itu kita ingat pada Allah, kita memohon ampunan pada Allah. Semoga dosa yang kita lakukan diampuni dan dihapuskan oleh Allah. Kemudian yakin bahwa hanya Allah yang mengampuni dosa kita. Jadi jangan kalian berpikir nanti yang mengampuni dosa itu yang lain. Tapi hanya Allah yang akan mengampuni dosa kita. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, itu salah satu bentuk mohon pertolongan pada Allah adalah setiap mau apapun kita berdoa. Mau belajar untuk memohon pada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Mau makan supaya kita memohon makanan yang kita makan itu memberikan kemanfaatan. Mau pergi juga itu memberikan memohon pertolongan supaya diberi keselamatan dalam perjalanan dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya memohon sesuatu atau berdoa hanya pada Allah, jangan pada yang lainnya. Apalagi pada pohon beringin, apalagi pada matahari atau patung dan lain sebagainya, jangan ya. Jadi memohon pertolongan itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita
ingat pada Allah, berarti kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita selalu mohon pertolongan pada Allah karena kita percaya dan yakin bahwa hanya Allah yang bisa memberi pertolongan. Nah, hikmah dari berperilaku memohon pertolongan pada Allah itu ada 3. Yang pertama, hati kita menjadi tenang karena kita merasa Allah selalu bersama kita dan Allah pasti mengabulkan doa dan permohonan kita. Dimudahkan segala urusannya karena kita selalu mohon, kita berserah diri pada Allah, kita ikhlas, kita hanya untuk mencari ridho Allah dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku, materi hari ini sudah selesai. Intinya materi hari ini yaitu bahwasanya kita sebagai umat Islam harus berserah diri pada Allah, memohon pertolongan hanya pada Allah karena Allah Maha segala-galanya. Dan kita pasti akan diberi pertolongan oleh Allah ketika kita mau memohon, baik itu secara langsung maupun tidak langsung atau lewat perantara manusia lainnya. Nah, tugas hari ini yaitu nanti ada 2. Yang pertama, anak-anak menuliskan Quran tadi yang ada di halaman 5, nanti LKS-nya dibuka. Ada 2, yaitu Al-Fatihah ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu tadi. Nah, nanti dituliskan di bukunya, ya, gandeng-gandeng. Harus nulis sendiri, walaupun kurang bagus atau jelek, ya. Nanti pelan-pelan pasti nanti semakin lama akan menjadi bagus, ya. Jadi menulis Quran surat Al-Fatihah itu artinya, kemudian bawahnya Quran surat Al-Baqarah ayat 163, yang di LKS juga ada halaman 5, itu ditulis juga dengan artinya. Di foto, kirimkan ke WA Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti membaca tadi tulisannya. Boleh membaca di LKS atau tulisannya sendiri, ya. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, nah itu. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu juga dibaca dan juga artinya nanti di video kemudian difirman ke Bapak. Jadi ada 2, nanti tugasnya langsung japri Bapak, foto tulisan kalian dan video kalian membaca Quran surat Al-Fatihah ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 153 beserta artinya. Seperti itu anak-anakku. Oke, materi hari ini sudah selesai. Kita berdoa semoga yang tadi kita pelajari bisa masuk ke otak kita, bisa diserap dengan baik, bermanfaat, dan kita mendapatkan barokah dan pahala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Semangat belajar. Jangan lupa untuk ibadah dan mengajinya. Semoga menjadi anak yang soleh dan anak yang pintar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.